Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Onejo Kamila dengan NIM G002417 dari kelompok A7. Sekarang, saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi di blok 231 ini. Saya akan menjelaskan mulai dari laporan praktikum anatomi yang pertama. Nah, untuk laporan praktikum anatomi yang pertama ini, yaitu menjelaskan secara urut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Pertama, saya akan menjelaskan dari perjalanan sperma itu sendiri. Jadi, spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet, di mana di tubulus contrartus seminiferus, melalui beberapa proses yang kita kenal dengan spermatogenesis. Yang ada spermasitogenesis, ada miogenesis, kemudian ada spermiogenesis. Setelah terbentuk sperma itu, dia akan mengalir ke tubulus rectus seminiferus, kemudian dialirkan ke rete testis, menuju ke sebuah saluran disebut tubule efferentes, hingga masuk ke dalam epididymis. Nah, di epididymis ini, dia akan mengalami pematangan dan juga dia akan disimpan di epididymis. Setelah dari epididymis, dia akan masuk ke ampulla ductus deferens, kemudian masuk ke ductus ejaculatoris. Nah, di ductus ejaculatoris ini, dia akan bersatu dengan cairan dari vesica seminalis, menjadi cairan semen. Nah, di epididymis ini, jika terjadi rangsangan seksual, dia akan diproses, dia akan mengalami yang namanya ereksi jika terjadi rangsangan seksual. Jadi, muncul rangsangan seksual, dia akan diproses di sistem saraf pusat kita, atau di hipotalamus dan juga hipokampus. Dia akan diterima oleh sebuah reseptor saraf eferen yang merupakan nervus dorsalis penis. Setelah dia diterima oleh sistem saraf pusat kita, dia akan dibawa oleh serabut saraf parasimpatis segmen sakral 2 hingga 4 menuju ke efektor. Di efektor, dia akan diterima oleh reseptor eferen, yang reseptor eferennya itu merupakan nervus adigentes. Nah, dari rangsangan seksual yang diproses ini, dia akan menyebabkan panjang dan diameter penis membesar. Itu yang disebut dengan ereksi. Jadi, kenapa bisa panjang dan diameter penis itu membesar? Karena rangsangan ini menyebabkan otot-otot di situ, otot-otot polosnya itu akan relaksasi. Nah, selain itu, dia juga akan menyebabkan arteri helicina dilatasi. Akibat dilatasi dari arteri helicina ini, sebuah ruangan di corpora cavernosa penis, ada sebuah ruangan disebut dengan caverne. Nah, akibat dilatasi dari arteri ini, darah akan masuk ke dalam ruangan tersebut, mengisi caverne itu, sehingga menyebabkan tunika albuginanya itu akan terenggang. Akibat dari tunika albugina yang terenggang, itu akan menyebabkan vena-vena yang menembus tunika itu akan terjepit. Akibat terjepitnya vena ini, maka aliran darah balik akan terhambat. Aliran terhambat menyebabkan tekanan di dalam itu akan meningkat, atau tekanan internalnya itu akan meningkat. Akibatnya, panjang dan diameter penis ini akan membesar, seperti itu. Jadi dipersarafi oleh saraf parasimpatis. Setelah terjadi ereksi, akan terjadi ejakulasi. Pertama kan ductus ejaculatoris menjadi cairan semen. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui ostium ductus ejaculatoris, sehingga terjadi ejakulasi. Ejakulasi itu dibagi menjadi 2 tahapan. Ada emisi dan juga ada ejakulasi sendiri. Untuk emisi itu, emisi merupakan ejakulasi dari substansi atau pengeluaran dari substansi dari OGM yang interna, dari organa genitalia maskulin yang interna, menuju ke uretra oleh ostium ductus ejaculatoris. Jadi keluar menuju ke uretra. Di uretra itu ada 3 pars prostatica, pars membranacea, dan juga pars spongiosum. Jadi terjadi emisi, dia dialirkan menuju uretra dari OGM interna ke uretra. Nah, ketika terjadi emisi ini, ada beberapa bangunan penting yang akan mengalami kontraksi, yaitu ada musculi glandula vesicalis dan bulba uretralis, kemudian ada sphincter vesica urinaria, dan juga dinding dari ductus deferens. Itu akan membantu proses emisi ini. Setelah itu, akan terjadi ejakulasi. Jadi, cairan semennya itu akan dikeluarkan melalui ostium ureta externum. Itu yang dinamakan ejakulasi. Nah, pada proses ejakulasi ini, ada beberapa bangunan yang akan mengalami kontraksi. Tadi arteri helicinae, kemudian ada musculus bulbosus spongiosus, dan juga ada musculus ischiocavernosus. Jadi, kontraksi ini akan membantu pengeluaran cairan dari dalam tersebut hingga bisa dikeluarkan. Nah, ini adalah gambaran terjadinya ereksi.
Ini tadi ereksi. Jadi ereksi ini ketika normal, dan ini ketika ruangan cavern tadi itu terisi dengan darah yang menyebabkan vena-venanya itu terjepit, dan kemudian diameter penis dan juga panjangnya itu akan membesar seperti itu. Nah, untuk ereksi dia kan dipersarafi oleh serabut parasimpatis. Untuk ejakulasi dia dipersarafi oleh serabut simpatis. Jadi untuk ejakulasi sendiri, ketika sudah terjadi ereksi tadi, dia rangsangnya akan diterima oleh reseptor aferennya, yaitu nervus pudendus. Kemudian dia akan ditingkatkan prosesnya dengan serabut saraf simpatis lumbal 1 hingga 3, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi yang kedua. Nah, untuk laporan praktikum anatomi yang kedua ini yaitu menjelaskan secara urut anatomi dari organa genitalia feminima yang eksterna. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada di organa genitalia eksterna. Jadi struktur eksterna dari organa genitalia feminima itu ada mons pubis. Kemudian ada labia mayor, labia minor, klitoris, bulbus vestibuli, dan juga glandula vestibularis mayor antaranya. Selain itu ada beberapa lainnya seperti ini, ada himen atau selaput darah seperti itu, dan ada struktur pendukung lainnya. Nah, saya akan menjelaskan dari mons pubis terlebih dahulu. Jadi mons pubis adalah area kulit yang menonjol yang menutupi simfisis osis pubis. Ini adalah mons pubis, tapi di kulitnya ini adalah mons pubis. Dia ditutupi oleh rambut-rambut. Ini kan ada rambut-rambut. Rambut-rambut ini disebut dengan pubes. Itu. Kemudian terdapat klitoris. Ini adalah glans klitorisnya di sini. Klitoris. Klitoris itu merupakan organ erektil. Nah, klitoris ini dia homolog dengan glans penis pada pria, seperti itu. Lalu ada labia mayor di luar ini adalah lapisan dari labia mayor. Ini labia mayor. Labia mayor ini dia cukup gelap dan dia juga masih dilapisi oleh rambut-rambut atau pubes itu. Kemudian di dalam labia mayor, lipatan kulit di bawahnya ini itu ada sebuah lipatan disebut dengan labia minor atau labium minus. Nah, labium minus ini dia tidak mengandung lemak dan kulitnya ini dia tidak berambut seperti itu. Ini labium minus. Dia cenderung cerah warnanya seperti pink dibandingkan dengan labia mayor yang gelap seperti itu. Kemudian si labia minor ini dia akan membatasi bagian lateral dari ostium urethra externum. Dia membatasi lateral dari ostium urethra externum dan juga orificium vagina seperti itu. Nah, pada ketika wanita sudah pubertas, labia mayor dextra sinistra di bagian posterior akhir ini dia akan menyatu membentuk yang namanya frenulum labiorium pudendi. Ini frenulum labiorium pudendi. Bersatu labia minor ini. Oke. Kemudian di atas klitoris, lapisan klitoris akan ada sebuah lipatan yang saling membentuk tutup dari glans clitoridis atau disebut dengan prepucium clitoridis. Ini prepucium clitoridis. Ini, jadi dia adalah kayak tutup dari glans clitoridis seperti itu. Kemudian terdapat yang namanya vestibulum. Jadi vestibulum itu adalah sebuah ruangan yang dikelilingi sama si labium minus ini. Dia akan dikelilingi sama labia minor ini. Dia merupakan muara dari ostium urethra, ostium vagina, dan juga ductus glandula vestibularis mayor et minor. Itu disebut dengan vestibulum vagina. Vestibulum vagina samping dextra sinistra ada di sini, dikelilingi oleh labium minus seperti itu.
Nah, selain organ tersebut ada glandula juga. Pada sini ada glandula vascularis mayor. Baik, jadi tadi frenulum clitoridis. Nah, itu adalah organ. Jadi ada mons pubis, kemudian terdapat pubes ini, rambut-rambutnya. Lalu ada glans clitoridis, ada klitoris di sini yang homolog dengan organ glans penis pada pria. Kemudian ini ada persatuannya, ada frenulum clitoridis. Terus di sini adalah ostium ureter externumnya. Terus ada labium maius, ini labium maius, dan labium minus yang cenderung lebih terang. Terus ada vestibulum yang dikelilingi oleh labium minus. Itu. Terus ya ini adalah struktur dari organa genitalia yang eksterna, organa genitalia feminima yang eksterna. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai vaskularisasi dan inervasi dari organa genitalia feminima itu sendiri. Nah, untuk vaskularisasi, dia akan divaskularisasi oleh arteri pudenda interna, vena pudenda externa, vena dorsalis clitoridis profunda, dan juga vena dorsalis clitoridis yang superficial. Dia akan bermuara ke vena magna, vena pudenda interna, gitu. Untuk inervasi sendiri, dia akan diinervasi oleh nervus cavernosi clitoridis, atau kita sebut dengan nervus splanchni pelvisi. Dia akan menyebabkan ereksi ini. Dan juga ada nervus inervasi somatosensorik oleh nervus pudendus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi yang ketiga, yaitu penjelasan mengenai anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa REN itu merupakan organ retroperitoneal. Jadi REN atau kidney merupakan organ retroperitoneal yang memiliki glandula adrenal di bagian polus superiornya. Jadi di polus superiornya ada glandula adrenal. Kemudian untuk letaknya sendiri, REN sinistra dan dextra, REN kiri dan kanan itu berbeda. Jadi REN kiri itu dia akan setinggi bagian superior dari vertebra thoracica 12 atau sekitar costae 6 hingga ke inferior dari vertebra lumbalis 3. Kemudian untuk REN dextra dia akan lebih rendah setengah vertebra. Kenapa bisa berbeda antara REN sinistra dan juga dextra? Karena pada bagian dextra itu terdapat hepar. Jadi REN dextra itu lebih rendah karena adanya perdesakan lobus hepatis dexter. Kemudian REN ini akan dilapisi oleh beberapa lapisan dari dalam keluar. Nah, lapisan membungkus REN dari bagian profunda hingga ke superficial itu ada kapsula fibrosa. Jadi dia ada kapsula fibrosa. Kemudian kapsula fibrosa, kemudian ada perirenal fat, kemudian ada fascia renalisnya, lalu ada pararenal fat. Itu merupakan keempat bangunan tersebut merupakan pembungkus dari REN ini. Kemudian ada fiksator atau penyokong atau yang memfiksasi REN agar tetap berada pada tempatnya, agar si ginjal ini dia tidak bergerak-gerak dan terjadi yang namanya REN mobilis. Itu ada struktur-struktur yang memfiksasi, yaitu ada fascia renalis, kemudian ada arteri vena renalis, kemudian terdapat corpus adiposum. Nah, corpus adiposum ini dibagi menjadi pararenal fat dan juga perirenal fat itu. Kemudian ginjal memiliki struktur eksternal maupun struktur interna. Nah, untuk struktur eksternalnya sendiri itu ginjal terbagi menjadi ada fasiesnya, kemudian terdapat ekstremitas atau polus, lalu terdapat margo pada ginjal. Nah, untuk fasies sendiri dibagi menjadi fasies anterior dan juga fasies posterior. Nah, untuk polus atau ekstremitas ini ada bagian ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior. Nah, untuk ekstremitas superior dia akan berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Kemudian terdapat margo lateral di sini dan juga margo medial. Itu. Lalu untuk struktur internanya sendiri, untuk struktur internanya itu terdapat cortex renalis, terdapat cortex renalis, ini cortex renalisnya. Kemudian terdapat kolumna, atau kolumna itu leher ya, jadi ada kolumna renalis atau disebut dengan Bertini. Ini kolumna renalis. Lalu terdapat piramid renalis ini. Jadi si
kolumna renalis itu merupakan struktur yang berada di antara piramida-piramida renalis ini. Lalu terdapat arcus corticalis. Corticalis dia itu merupakan lengkungan yang menghubungkan antara si kolumna-kolumna renalis ini. Menghubung, sini ada piramida renalis. Setelah itu ada medulla renalis. Medulla renalis atau disebut dengan piramida renalis. Ini dipisahkan oleh kolumna renalis diantaranya. Kemudian terdapat papilla renalis. Papilla renalis itu merupakan apex atau puncaknya dari si papilla renalis ini. Papilla renalis merupakan apex dari medulla renalis. Dia akan menghadap ke arah sinus renalis seperti itu. Kemudian terdapat foramen-foramen atau lubang-lubang di ujung dari papilla renalisnya harusnya ada. Dia ada foramina papillaria seperti itu, yang merupakan muara dari ductus papillaris Bertini. Lalu ada juga calyx minor dan juga calyx mayor. Ini calyx minor, ini calyx mayor. Nah, untuk calyx minor dia itu akan terhubung dengan 1 sampai lebih papilla renalis. Jadi ini calyx minor, ini papilla, ini papilla disebut calyx minor, gabungan dari papilla renalis ini. Nah, gabungan dari calyx minor, dari calyx ini itu disebut dengan calyx mayor. Calyx mayor itu gabungan dari calyx minor, seperti itu. Kemudian terdapat pelvis renalis. Ini pelvis renalisnya. Pelvis renalis ini merupakan gabungan dari calyx mayor. Jadi calyx mayor tadi ini dia bergabung disebut dengan pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini dia akan turun salurannya menjadi saluran yang disebut dengan ureter, seperti itu. Kita lanjut ke vaskularisasinya. Nah, untuk vaskularisasi dari Ren ini sendiri kan dia pertama adalah dari arteri aorta abdominalis nih. Arteri aorta abdominalis dia akan terbagi menjadi dextra dan juga sinistra. Sinistra dan juga dextra. Jadi aorta abdominalis dia akan membagi dua ke ginjal kanan dan kiri menjadi arteri renalis dextra et sinistra. Kemudian arteri renalis dextra et sinistra dia akan berlanjut menjadi bercabang-cabang menjadi ramus anterior et posterior. Setelah arteri renalis menjadi ramus posterior et inferior, dia akan berlanjut menjadi arteri lobaris. Setelah menjadi arteri lobaris, dia akan menjadi arteri interlobaris yang berjalan di bagian kolumna renalis. Arteri interlobaris dia berjalan di kolumna renalis. Setelah itu dia akan menjadi arteri arcuata. Arcuata dari kolumna renalis jadi arcuata. Dia akan berjalan di bagian basis dari piramida renalis. Setelah jadi arteri arcuata, dia akan menjadi arteri interlobularis gitu. Setelah menjadi arteri interlobularis, dia akan menuju ke arteri aferen dari glomeruli. Nah, arteri aferen glomeruli ini dia akan membawa darah ke glomerulus. Glomerulus itu akan berhubungan dengan kapsula Bowman yang membentuk corpusculum Malpighi. Nah, dari arteri aferen kan masuk tuh difiltrasi. Nah, dari darah yang tidak difiltrasi, dia akan mengalir di glomerulus menuju ke arteri aferen glomeruli. Nah, dari arteri aferen glomeruli, dia akan menuju ke arteri recta untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Jadi yang membawa ke tubulus ginjalnya adalah arteri recta gitu. Kemudian untuk inervasi dari Ren sendiri, Ren akan diinervasi oleh plexus renalis. Diinervasi oleh plexus renalis. Nah, plexus renalis ini ada plexus simpatis, parasimpatis, dan juga simpatik aferen. Nah, untuk plexus renalis simpatik aferen itu akan diinervasi oleh nervus splanchnici thoracici. Untuk simpatisnya oleh nervus splanchnicus major et minor, kemudian untuk parasimpatisnya oleh nervus vagus. Nah, si plexus renalis ini dia akan berhubungan dengan plexus testicularis. Seperti itu. Jadi untuk inervasi cukup, kemudian ada drainase limfa untuk masing-masing Ren itu sama bermuara ke nodi ortiki lateralis atau lumbalis yang berada di sekeliling pangkal dari arteri renalis. Jadi itulah penjelasan dari laporan praktikum anatomi yang ketiga mengenai Ren, vaskularisasi, dan juga inervasinya. Baik, dari saya sekian. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.